Presiden dan Ibu Negara meninjau kegiatan vaksin polio. Nasdem sebut Dasko sebagai the rising star politik. Presiden terus menekan penurunan angka stunting. Bakornas gelar seminar nasional pemberantasan korupsi. Halo, Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Luar biasa Vesti. pada pagi hari ini kita senang sekali bisa Ya. terus memberikan informasi-informasi menarik untuk pemirsa Simpo TV menyapa pagi seperti itu ya. Dan tadi juga kita sudah ada berbagai informasi yang telah kita rangkum di highlight di utama seperti Betul. itu Andi. Ada Presiden Joko Widodo dan juga didampingi Ibu Iriana Joko Widodo yang melakukan kegiatan atau tinjauan terkait dengan Kegiatan vaksin polio ya. Seperti itu. Dan selain itu juga ini juga yang menjadi sorotan adalah pernyataan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh terkait dengan memuji dari kehadiran dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko yang menyebut bahwa Dasko ini adalah the rising star politik seperti Indonesia. itu. Kira-kira mengapa ya seperti bisa itu ya? disebut sebagai the rising star politik seperti itu? Kita akan nantikan jawabannya nanti ya. Dan tentunya Menyapa Pagi Simpo TV dengan berbagai informasi lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya, kita awali Menyapa Pagi pada pagi hari ini tentu ya pemirsa terkait dengan informasi dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko yang mengajak Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB serta partai politik lainnya untuk bergabung ke dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Dan menurutnya saat ini Indonesia membutuhkan persatuan dalam memajukan bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko saat menghadiri perayaan Hari Lahir atau Harlah PKB ke-26 di Jakarta Convention Center, Senayan. Dasko mengatakan Partai Gerindra dan PKB adalah cinta lama. Oleh karena itu dirinya mengajak Partai PKB dan partai lainnya untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya saat ini bangsa Indonesia membutuhkan persatuan. Ia berharap ke depannya Partai PKB dan semua partai politik dapat bersama-sama untuk memajukan bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga menyebut kepiawaian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah tidak diragukan lagi dalam menahkodai PKB dari masa ke masa. Bahwa memang seperti yang tadi sudah disampaikan, kepiawaian Gus Muhaimin ini sudah tidak bisa diragukan lagi dalam menahkodai PKB dari masa ke masa hingga saat ini. Tapi ini belum puncaknya nanti. Tadi Mas Bambang bilang ada waktunya nanti PKB akan mencapai puncaknya. Oleh karena itu, saya hanya mengutip tadi yang Bang Surya Paloh sudah sampaikan bahwa bangsa Indonesia itu membutuhkan kita. Oleh karena itu, ke depan PKB, Gerindra, semua partai harus bersama-sama. Dan karena tadi sudah dibilang bahwa kita adalah cinta lama, kami tunggu PKB untuk masuk dalam pemerintahan bersama. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyambut baik ajakan Partai Gerindra untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Caimin mengatakan partainya siap untuk bersama Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Ketua DPP Harian Partai Gerindra Dasko mengajak Partai PKB dan parpol lainnya untuk bergabung ke dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Merespon hal ini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyambut baik ajakan Partai Gerindra untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Caimin mengatakan bahwa pihaknya siap bergabung bersama Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Tidak hanya itu, ia juga meminta PKS untuk tidak khawatir. Dirinya lantas meminta Partai Gerindra untuk turut mengajak PKS dan partai lainnya di pemerintahan Prabowo Gibran dalam menata bangsa Indonesia ke depan. Terima kasih atas ajakan Pak Dasko. Semua siap bersama-sama Pak Dasko dan Pak Prabowo. PKS don't worry.
Saya juga ikut mendaftarkan, ajak juga PKS Pak Dasko untuk bareng-bareng. Dan semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menata Indonesia yang sedang di persimpangan jalan. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad yang mengajak PKB untuk bergabung bersama Gerindra seperti itu, tapi juga dari pernyataannya PKB juga memberikan sebuah pernyataan bahwa jangan khawatir kepada PKS karena bisa saja PKS ini juga diajak untuk bergabung berkoalisi dengan Partai Gerindra. Artinya ini ada sambutan yang cukup positif ya dari PKB. Cukup baik, sangat baik, bukan hanya cukup sekali, ya. Sangat baik sekali. Tapi kalau kita melihat ini Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko juga tidak hanya mengajak PKB, tapi juga mengajak ada seperti Partai PKS, kemudian ada P3 untuk bersama-sama bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi yang menjadi sorotan adalah ini dari Partai P3 ini yang nanti akan kami hadirkan informasinya bahwa tidak akan meminta kursi seperti itu ya. Ini kira-kira bagaimana ke depannya. Tapi kalau kita melihat ini masih seputar dengan PKB, ini juga ada respon dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengatakan bahwa terpilihnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi presiden terpilih merupakan hal yang baik. Dan dirinya juga menyebut kalah dalam kontestasi politik biasa terjadi dalam demokrasi. Dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi rival dalam memenangkan kontestasi. Namun Muhaimin Iskandar bersama pasangannya Anies Baswedan kalah telak hanya dalam satu putaran saja. Kendati demikian, Ketua Umum PKB Caimin mengatakan terpilihnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi presiden terpilih merupakan hal yang baik. Menurutnya kalah dalam sebuah persaingan di kontestasi biasa terjadi. Oleh karena itu, dirinya secara pribadi maupun partai mengaku bersyukur karena telah memaknai demokrasi dan kompetisi yang sehat, sehingga menjadi fondasi pada masa mendatang. Saya yakin Allah telah mentakdirkan Pak Prabowo sebagai presiden yang akan datang, dan ini sudah pilihan terbaik. Namanya kalah itu biasa dalam sebuah persaingan, Pak Dasko. Tapi saya terima kasih Bang Surya Paloh, saya bisa ikut hadir dalam Pilpres 2024 karena detik-detik terakhir saya bersama Bang Surya Paloh menyusun koalisi yang alhamdulillah bisa mewarnai demokrasi di 2024. Kalau istilah MU-nya, kita bersyukur, saya pribadi bersyukur, PKB bersyukur, setidaknya minimal kita telah melaksanakan kewajiban kifayah sebagai partai politik dalam memaknai demokrasi dan kompetisi yang sehat. Ini menjadi fondasi demokrasi kita di masa yang akan datang. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, masih seputar dengan perpolitikan, ini juga informasinya dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memuji Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko sebagai bintang tokoh politik atau The Rising Star. Dan Surya Paloh juga turut menyoroti tempat duduk Dasko yang bersebelahan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Partai Nasdem menghadiri acara perayaan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ke-26 di Jakarta Convention Center, Senayan. Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan bahwa Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko sebagai bintang politik atau The Rising Star. Tidak hanya itu saja, Surya Paloh juga memuji Dasko usai mengamati tempat duduk Ketua Harian DPP Partai Gerindra di acara Harlah PKB. Dirinya juga berharap kolaborasi dan sinergi yang telah terjadi dapat membangun komunikasi dengan suasana yang cair dan membuka wawasan untuk kemajuan bangsa dan bernegara. Jadi di sini saya juga melihat begitu hebat diatur suasana protokoler tempat duduk yang ada. Ketua Umum PKB di tengah, yang senior sebelah kanan, tokoh yang luar biasa, Bung Dasko, kita berikan tepuk tangan. Khusus untuk Bung Dasko ini, saya perlu nyatakan di tempat ini, inilah tokoh The Rising Star kita ke depan. Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi, sinergisitas yang terjadi, komunikasi yang tidak kaku,
komunikasi yang cair, komunikasi yang membuka wawasan, itu akan sangat bermanfaat untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Nah, ini menjadikan salah satu alasan mengapa Dasko ini menjadi the rising star politik, karena dengan kerendahan hatinya untuk membuka bagi siapa saja untuk bergabung dengan Partai Gerindra, bahkan bukan hanya bagi siapa saja tapi juga mengajak beberapa partai politik lainnya untuk terus bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju seperti itu ya, apalagi dengan Partai Gerindra untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia yang jauh lebih baik lagi seperti itu. Terlebih selepas dari kerendahan hatinya, kemudian juga kita melihat juga keberhasilan dari Pak Dasko ya, seperti itu ya. Dalam Pilpres 2024 ini berhasil membawa Prabowo Subianto yang akhirnya menang, dan setelah beberapa kali kalah kemudian di 2024 ini meraih kemenangan, dan kemenangannya ini cukup signifikan, Vesti, dibandingkan calon-calon capres lainnya seperti itu. Prabowo mampu mencapai di angka 50% lebih gitu ya. Ini sangat jomplang sekali dengan paslon lain ya. Dan mudah-mudahan juga kalau misalnya kita melihat dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufi Dasko Ahmad ini, dari segi kinerjanya pun sangat luar biasa. Banyak sekali masyarakat Indonesia, bahkan kita semua juga merasa turut puas dengan kinerjanya Pak Dasko seperti itu. Dan kita juga melihat di Partai Gerindra pun banyak sekali sosok-sosok yang sangat mengikuti sifat dari Prabowo Subianto ya, yang sangat demokrasi gitu kan, sama demokratis dan juga sangat simpatis seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat juga kan dari programnya Prabowo Gibran yang memang kita lihat hingga saat ini terus banyak sekali digemari oleh masyarakat. Salah satunya makan bergizi gratis seperti itu. Sudah ya, mulai Andi diuji dan coba juga ya. pemirsa ya. Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini ada informasi dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono yang mengaku tak mengincar posisi apapun dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Dan juga Mardiono menyebut bahwa pihaknya akan mendukung penuh dengan pemerintahan yang akan datang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh PLT Ketua Umum Partai P3 Mardiono saat menghadiri perayaan Harlah PKB ke-26 di Jakarta Convention Center, Senayan. Mardiono mengatakan sebagai politisi harus mengawal demokrasi. Menurutnya sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak hanya itu, saat ditanya oleh awak media perihal tawaran untuk bergabung ke dalam pemerintahan mendatang, dirinya hanya menyebut bahwa itu merupakan kewenangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Ya tentu itu kan hak prerogatif presiden nanti ya. Yang dimaksudkan adalah dalam rangka untuk bergabung dalam kabinet pemerintahan ya. Itu adalah hak prerogatif presiden. Ya tentu nanti presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto akan memilih tim yang terbaik. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pencalonan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada 2024 masih dinantikan hingga saat ini. Isu pencalonan Kaisang di Pilkada 2024 masih jadi bahan perbincangan, maju di Jakarta atau di Jawa Tengah, dan berikut informasinya untuk Anda. Dinamika menjelang kontestasi Pilkada serentak 2024 mulai menghangat. Sejumlah partai politik mulai menyerahkan surat rekomendasi kepala daerah di sejumlah wilayah. Terkait dengan nama bakal calon gubernur hingga wakil gubernur masih jadi pembahasan. Salah satunya soal nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Elektabilitas nama anak Jokowi itu masuk survei bursa kepala daerah. Meski di Jakarta tidak terlalu tinggi, Kaisang terbukti unggul dari nama calon lain. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas untuk di Pilkada Jawa Tengah. Merespon hasil survei dari Litbang Kompas, Kaisang mengaku akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah politiknya di Pilkada mendatang. Maju di Jakarta atau di Jawa Tengah belum diungkapkan secara gamblang oleh Kaisang. Lagi dan lagi, dirinya meminta semua pihak untuk menunggu kejutan di bulan Agustus mendatang. Jadi ya sekali lagi kita harus tahu Litbang Kompas ini kan salah satu surveyor yang saya kira paling kredibel di Indonesia saat ini, dan kami berterima kasih karena saya bisa melihat ternyata angka saya ada di situ. Jadi itu akan menjadi bahan evaluasi buat tim kami, karena kan
di Jawa Tengah kami tinggi, tapi di sini kami agak sedikit lebih rendah. Bukan sedikit, tapi memang sangat rendah. Jadi nanti kami akan melakukan evaluasi antara tim Jakarta dan tim Jawa Tengah. Sabar. 27 Agustus ya. Ketua Umum PSI itu akhir-akhir ini tengah gencar melakukan safari dengan mengunjungi partai politik lain, Partai Golkar. Kedatangan rombongan Kaisang disambut langsung oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Dalam pertemuan itu, Partai Golkar dan PSI membahas soal Pilkada 2024. Golkar dan PSI sepakat berkoalisi untuk pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah, salah satunya Jakarta. Ketum Golkar Erlangga Hartarto juga mengungkapkan pertemuan tersebut turut membahas arah politik Kaisang yang hingga saat ini belum diputuskan. Meski demikian, Partai Golkar turut menawarkan kepada Kaisang untuk dipasangkan dengan calon dari Golkar Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta. Golkar juga dipastikan siap mendukung Kaisang di Pilkada 2024. Dan kemudian yang berikut tentu rame berita tentang bagaimana Mas Kaisang selaku Ketum PSI mau didorong kemana. Tadi kami bertukar pikiran dalam, lebar, luas. Kesimpulannya masih ada waktu untuk memutuskan. Masih ada waktu 2 bulan. Tetapi apabila kesempatan itu ada dan Mas Kaisang siap untuk maju, Partai Golkar akan mendukung. Karena masih sampai 27 Agustus, maka tentu masih melakukan evaluasi. Sehingga tentunya tadi seperti saya sampaikan, seandainya Mas Kaisang memilih Jakarta, kita siapkan infrastrukturnya, Baba Alun, untuk mendukung. Rangkaian politik Kaisang juga tak hanya ke Partai Koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga menemui Presiden PKS Ahmad Saiku di kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Senin 8 Juli 2024. Kedatangannya itu dalam rangka silaturahmi dan mencari kesepahaman politik, sekaligus membahas potensi kolaborasi termasuk untuk Pilkada serentak 2024. Selain PKS, Kaisang juga turut mengunjungi kantor DPP Nasdem pada 22 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Kaisang bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Selain melakukan silaturahmi, pembahasan terkait Pilkada juga turut dibahas keduanya. Partai Nasdem mengaku siap mendukung penuh Kaisang Pangarep jika akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Kaisang dinilai sebagai sosok muda yang memiliki potensi besar. Jadi masalah Pilkada Jateng memang tadi Ketua Umum saya sudah sampaikan bahwa beliau sangat respect kalau Mas Kaisang maju di Jawa Tengah, Nasdem akan memberikan dukungan penuh kepada beliau. Karena beliau melihat potensi dari Mas Kaisang ini sangat besar untuk Jawa Tengah. Saya kira itu ya. Diketahui nama putra sulung Presiden Jokowi ini dilirik oleh sejumlah partai politik yang menginginkannya untuk maju di Pilkada serentak 2024. Selain Partai Golkar dan Nasdem, Partai Gerindra juga sudah lebih dahulu menyatakan siap untuk mendukung pencalonan Kaisang di Pilkada 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut sosok Kaisang Pangarep dinilai sangat menonjol dalam beberapa hasil survei. Partai Gerindra sangat terbuka jika memang Kaisang ingin maju sebagai pendamping dari calon yang diusung oleh Gerindra di Jawa Tengah, yakni Ahmad Lutfi. Menurutnya duet pasangan Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep akan sangat menarik. Sejumlah nama agak dominan, ada Mas Kaisang, ada siapa-siapa, tapi Pak Prabowo sangat mengkaji hal itu dan pada waktunya pasti akan diputuskan. Di berbagai macam survei yang kami baca cukup menonjol. Menarik lah ya. Iya. Menarik ya. Iya, boleh menarik. Menanggapi Partai Gerindra yang terbuka bagi dirinya untuk maju di Jawa Tengah, Kaisang mengucapkan terima kasih dan sangat menghormati dukungan tersebut. Terus tadi mengenai Jawa Tengah, saya terima kasih juga kepada Gerindra karena sudah membuka saya berpasangan dengan Pak Ahmad Lutfi. Tapi sekali lagi izinkan saya, karena nanti kan 27 Agustus ini masih 49 hari lagi, mohon ditunggu aja. Merespon arah politik Kaisang untuk di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah, Presiden Jokowi turut memberikan komentarnya. Menurut Jokowi, Jawa Tengah atau Jakarta sama bagusnya untuk Kaisang.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi sebelum bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa 16 Juli 2024. Ya, di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Singkat, padat, dan jelas, itulah respon Presiden Jokowi terkait putranya yang diisukan bakal maju dalam Pilkada 2024. Nama Kaisang santer masuk bursa pemilihan Gubernur Jakarta. Tak hanya di Jakarta, belakangan nama Kaisang juga masuk dalam kandidat potensial untuk Pilgub Jawa Tengah. Lalu kemana arah tujuan Kaisang? Semuanya akan terlihat pada tanggal 27 Agustus mendatang berdasarkan pernyataan Kaisang yang akan memberikan kepastian dirinya maju atau tidak di Pilkada serentak 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nama Kaisang Pangarep masih terus ada di Indonesia, maksud saya adalah masih jadi terus bahan unggul perbincangan perbincangan di Indonesia saat ini. Dan kalau misalnya kita melihat juga kan elektabilitas dari Kaisang Pangarep ini atau ketua umum PSI ini di Jakarta ini 0,1%. Tapi kalau misalnya kita melihat di Jawa Tengah ini sangat mengungguli dengan berbagai nama-nama calon yang diusung lainnya seperti itu ya. Dan kalau kita melihat juga kan Kaisang Pangarep ini masih menjadi teka-teki apakah nantinya akan maju di Pilkada Jakarta atau mungkin akan maju di Pilkada Jawa Tengah, dan juga bermunculan nama-nama yang akan digadang-gadangkan maju bersama Kaisang Pangarep di Pilkada serentak nanti. Ya, selain itu kalau tadi Festi sempat menyinggung berbagai nama ini digadang-gadang akan menjadi pendamping ataupun yang akan mendampingi Kaisang di Pilkada. Ini ada nama seperti Baba Alun dari Partai Golkar, kemudian juga ada dari Gerindra, Ahmad Lutfi yang siap dipasangkan jika memang nantinya Kaisang ini akan maju di Pilkada Jawa Tengah seperti itu. Tapi kini kita masih menunggu dinamikanya karena memang kira-kira seperti siapa yang akan dipilih oleh Kaisang Pangarep nanti, kita akan nantikan jawabannya gitu kan, seperti itu. Karena kalau bisa kita melihat juga kan sampai sekarang masih belum ada komentar apapun dari Kaisang Pangarep. Ya, menunggu sampai nanti 27 Agustus di last minute ini akan diumumkan seperti itu ya. Ini kita tunggu ke depannya seperti apa. Dan informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan untuk Anda bisa bermanfaat, dan juga bagi Anda yang menonton kami bisa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita lanjutkan pemirsa informasinya ini seputar dengan agenda dari Presiden Jokowi. Ini bersama dengan Iriana Joko Widodo meninjau pemberian vaksin polio di Jayapura, Papua pada 23 Juli 2024. Dan kunjungan ini sekaligus dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional.
Sebagai rangkaian kunjungan kerja Kepala Negara ke Jayapura, Papua, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau pemberian vaksin polio dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional pada Selasa 23 Juli 2024. Bertempat di Posyandu Rajawali 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Presiden dan Ibu Negara tampak berinteraksi langsung dengan masyarakat yang hadir untuk melakukan vaksin polio bagi anak-anak mereka. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara meminta Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di seluruh wilayah untuk menggencarkan vaksinasi polio kepada anak-anak, serta lebih aktif mendorong masyarakat melakukan vaksin polio, terutama di daerah yang capaiannya masih rendah. Ya, ini polio semua nih. Terus jangan sampai terjadi ya. 4 kali ya. Masyarakat menyambut antusias program pemberian vaksin polio tersebut. Selain itu, kehadiran Presiden Jokowi dan Ibu Negara juga disambut hangat oleh masyarakat. Saya pikir apa yang disediakan oleh pemerintah itu sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang masa depan anak-anak bangsa. Saya pikir bagus untuk diikuti. Tentu senang sekali dan tidak menyangka rumah kita didatangi sama Bapak Presiden Posyandu kita. Senang sekali. Terima kasih untuk Pak Presiden sudah mengunjungi posyandu kami, mengunjungi perumahan kami di sini. Sehat-sehat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, ini informasi masih seputar dengan agenda dari Presiden Joko Widodo. Ini menyatakan bahwa saat ini angka penurunan stunting tidak sebanyak pada masa sebelumnya. Meski begitu, pemerintah akan tetap berusaha mencapai target stunting di bawah 14% secara nasional. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai meninjau Pekan Imunisasi Nasional di Posyandu Rajawali 3, Kabupaten Jayapura, Papua pada Selasa 23 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyatakan pada awal pemerintahannya, stunting berkurang dari 37% menjadi 21%. Namun saat ini angka penurunan stunting tidak sebanyak pada masa-masa sebelumnya. Dari angka 21% menuju ke 14% dinilai tidak secepat sebelumnya. Presiden menekankan bahwa stunting bukan hanya menyangkut makanan bergizi, melainkan juga sanitasi lingkungan, tempat tinggal, air bersih. Dirinya juga menegaskan bahwa semua faktor harus terkonsolidasi dengan baik. Meski demikian, Presiden menyatakan pihaknya akan tetap berusaha untuk terus menekan penurunan stunting hingga di bawah 14%. Ya, kita tahu angka penurunannya, tahu. Memang sebelumnya agak tebal, sekarang mulai tipis, tapi kita tetap berusaha agar ditekan menuju ke di bawah 14. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kegiatan dari Presiden Joko Widodo yang mulai dengan kegiatan meninjau vaksin polio ini terkait dengan adanya imunisasi anak nasional seperti itu ya Andi dan juga pemirsa, karena kita melihat juga kan imunisasi anak ini harus dilakukan sejak dini seperti itu. Betul. Apalagi untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Ya memang kalau kita melihat ini vaksin polio ini juga merupakan agenda lanjutan ya dari Presiden Jokowi, ini sesuai dengan arahannya saat perayaan Puncak Hari Anak Nasional di Papua seperti itu pada Selasa kemarin. Dan akhirnya ini adalah gerak cepat dari pemerintah untuk memfollow up seperti itu dari Kementerian Kesehatan ya. Dan juga terkait dengan ngomongin soal stunting, ini juga informasi selanjutnya ini adalah salah satu program unggulan ya dari pemerintahan yang akan datang. Ini ada informasi dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang mengecek uji coba makan bergizi gratis di SD Negeri 2 dan 3 Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan juga dia mengatakan satu porsi makan harganya Rp14.900. Gibran mengatakan hal tersebut sekaligus membantah bahwa anggaran makan bergizi gratis dipotong menjadi Rp7.500. Dia mengatakan tidak boleh pelit untuk anak-anak. Gibran juga mengatakan uji coba makan bergizi gratis dilakukan hingga Oktober nanti. Dia mengatakan akan menerima setiap masukan terkait dengan uji coba program yang dicetuskan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Diketahui Gibran juga membagikan makanan bergizi gratis di 2 SD. Setiap anak mendapatkan makanan bergizi gratis dan memakannya bersama-sama di sekolah. Ratusan paket makanan program makan bergizi gratis ini diantar ke sekolah menggunakan layanan pesan antar Gojek dengan mengerahkan puluhan pengemudi ojek online atau daring. Adapun paket makan bergizi gratis yang dibagikan Gibran adalah nasi putih, ayam goreng, sayuran, buah, dan susu. Ia juga membagikan paket itu langsung kepada para pelajar di ruang-ruang kelas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Gibran masih terus dikaji dari segi anggaran.
Dan menindaklanjuti hal itu, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan mendukung hal tersebut dan juga mengusulkan program Gemar Makan Ikan sebagai bentuk pemerataan makanan bergizi dan juga untuk mencegah stunting. Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran sebagai pencegahan stunting dan perbaikan gizi anak sekolah dasar hingga tingkat SMA masih terus dikaji. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan juga Pengembangan SDM KKP, Inyoman Radiarta menyampaikan bahwa terkait pemotongan anggaran pasti akan ada dampaknya. Namun, pihak KKP belum bisa menyebut jumlah pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Nyoman menerangkan bahwa KKP bersinergi dengan janji Presiden terpilih tersebut dan mengusulkan untuk menggalakkan program Gemar Makan Ikan karena memiliki kandungan tinggi protein dan juga omega 3. Menurut Nyoman, ini merupakan salah satu investasi untuk membentuk generasi yang lebih cerdas. Terkait usulan tersebut, ke depan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintahan baru untuk realisasinya. Nah, apakah ada dampaknya? Saya rasa pasti ada, cuma besarannya kami belum bisa menyampaikan pada saat ini karena masih dalam perhitungan detail lagi. Nah, cuma yang bisa disampaikan di KKP ini adalah kami tentunya mendukung program ini dan kami sangat sinergi dengan tentunya dengan PDS nanti bisa menyampaikan. Tapi yang ingin saya sampaikan juga di sini adalah salah satu bentuk kita nanti mendukung ini adalah mencoba menggalakkan gerakan Gemar Makan Ikan. Karena ikan kita tahu persis ini adalah sumber protein dan juga omega 3 dan ini adalah salah satu investasi yang sangat besar untuk menciptakan generasi yang lebih muda, lebih bagus, lebih cerdas karena dengan makan ikan yang lebih banyak pasti lebih cerdas gitu loh. Dari Jakarta, Norma Semesta, Azizul, Sinpo TV melaporkan. Andi dan juga pemirsa, padahal Presiden terpilih Prabowo Subianto ini belum dilantik, tapi salah satu program yang diusulkan ini sangat bermanfaat, sudah dirasakan oleh kita hingga saat ini, apalagi Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa angka stunting di Indonesia saat ini sudah mulai menurun. Betul. Dengan adanya salah satu program dari Prabowo Gibran untuk memberikan makanan bergizi gratis. Ya, artinya memang program makan bergizi ini cukup bagus ya. Betul, sudah mulai kelihatan berhasil. Betul sekali, ini masih jadi pembahasan dari tim atau gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran. Ini kemarin beberapa waktu lalu mengungkapkan ini masih jadi bahan pembahasan seperti itu ya. Betul. Tapi memang kalau kita melihat anggarannya ini sudah mulai dirinci. Betul, yang secara keseluruhan 71 triliun rupiah. Tapi berkaitan dengan kabar yang beredar ini katanya dari harga 14 atau 15 ribu ini diturunkan jadi 7 ribu, itu sudah dibantah oleh tim Prabowo Gibran. Betul, bahwa itu adalah berita hoax seperti itu ya. Dan kemarin juga kan Gibran Rakabuming Raka ataupun Wakil Presiden terpilih Gibran ini sudah melakukan uji coba makanan bergizi gratis, di salah satunya adalah di Bogor, di Sentul seperti itu, sudah melihat kelayakan dari makanannya, ada buah, sayur, ayam seperti itu. Dan kalau misalnya kita melihat juga kan Gibran ini sekaligus membantah hoax yang mengatakan bahwa ada potongan harga yang diajukan seperti itu, padahal harganya sudah disesuaikan dengan tiap-tiap daerah. Betul sekali. Itu. Dan pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan dan tentunya usai jeda tetap bersama kami. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhir seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, Menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV.
Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. (5:30 a.m. in Dubai, 8:30 a.m. in Jakarta, and 11:30 a.m. in Sydney, Australia. Good morning, ladies and gentlemen. You are watching Sinpo International News Report. This is Vira Ananta coming back for you. Yes, hundreds of mourners participate funeral parade in Lviv on Monday for paying their last respect to ex-Ukrainian or to former Ukrainian Parliament Iran Varian who has shot in the head by an unknown assailant. According to fiery media footage captures Sofia Smeshin, Varian's daughter, carrying her mother's picture while mourners with flower and flags gather outside the Garrison Church. Irian Varian was shot outside her home on July 19th and died in hospital shortly afterwards. Ukrainian President Volodymyr Zelensky commented on the ongoing investigation, stating that all possible leads, including those pointing toward Russia, are being truly investigated. Both the National Police of Ukraine and the Security Service of Ukraine are actively searching for the perpetrator. Minister of Internal Affairs Igor Klimenko highlighted that the investigation is focusing on several potential motives, including Varian's intense political activism and controversial statement. Varian was known for her strong advocacy of the Ukrainian language and her confrontational stance towards Russian-speaking individuals. Знаю, що це для мене була шокуюча новина. Бо насправді Ірину боялися усі її вороги. Як зовнішні московити, так і внутрішні малороси. Але вона не боялася нікого і нічого. І тому вона сама свідомо внутрішньо вибрала свій шлях. І це був шлях жертовний. І якщо московити собі подумали, що тим пострілом вони, знищивши фізичну людину, вони знищать ідею, яку сповідувала Ірина, вони глибоко помилилися. Rachel, Sinpo International News Report. The next one we have Sicily, Italy's largest island, in confronting a severe drought of historic proportions, compelling local farmers to make heartbreaking decision to cool their livestock as water source diminishes. According to video by Viore Media, footage captured on Tuesday illustrates the stark reality of desertification spreading across the Sicilian landscape. A local farmer, Luca Camarata, described the desperate situation, emphasizing the deletion of vital water reservoirs after nearly 2 years of minimal rainfall. Sicily has been battered by a series of natural disasters, including severe forest fires, flash floods, and sourcing heat waves. In 2021, Syracuse recorded a blistering 48.8 degrees Celsius, marking the highest temperature ever recorded in Europe. Prima, negli anni scorsi, d'inverno piove, si accumula acqua in questi laghetti, ce ne sono dislocati un po' in tutto il territorio e gli animali possono bere, poi tutta l'estate riescono a bere. Ora è da 2 anni che non piove seriamente, quindi queste
questi magazzini, queste fosse di acqua sono tutte vuote, non c'è più un goccio d'acqua in giro. Siamo in una fase di desertificazione. Se non viene della pioggia, se a fine agosto non inizia a piovere, in maniera tale che si prepara l'annata 2025 con acqua, siamo messi veramente male. Rahel Simpo, International News Report. We have two international relation observer from Binus University from Indonesia says Biden's returns as a presidential candidate from a Democrat party was declined electability after Trump shooting. It was also advised after the appointment of Kamala Harris, who has high electability in the Democrat Party internal. After the return of Joe Biden in United States general election contest, international relation observer from Binus University in Indonesia, Tia Mariatul Kiptia, assessed that Biden's electability was declined with his performance as the #1 leader in the United States. Besides these things, in the internal of Democrats Party, Vice President of U.S. Kamala Harris, who is also a member of the Democrat Party, is higher than Biden. According to it, Biden's electability is also declined by the factor of Trump's shooting in Pennsylvania a few days ago. The U.S. public looked that Biden was involved in Trump's shooting during the campaign. The substitute of the presidential candidate from the Democrats Party has also become a new power for the Democrats Party rats in the candidate contesting president of the United States this year. Why Biden stepped down from the U.S. election? Because the Trump assassination, maybe, or what? Yeah, I think based on the, based on the survey, Yep. result of the survey, because the level of the survey of Trump, up to the Biden, So I think the Democrat Party in US finally decided maybe to take down the Biden and replace Biden. Max Aller, Sinpo International News Report. The presidential election contest in the United States seems to be increasingly shocking currently. Biden withdraws from the contest and is replaced by Kamala Harris from the Democrat Party. Meanwhile, Trump's electability is getting superior after his shooting some time ago. What if Donald Trump won the presidential election in United States of this year? And this is the opinion from international relations expert of Binus University in Indonesia. The atmosphere of the general election of the presidential candidate in the United States seems to be getting hotter, where Biden's decision to return as presidential candidate from the Democrats Party and to appoint his current Vice President Kamala Harris to fight Trump from the Republican Party. These circumstances make various political views various countries, including one of them is Indonesia. According to international relation observers from Binus University from Indonesia, Tia Mariatul Kiptia says also that various possibilities if Trump win in the United States general election, the country's policy system will return to the way it was when he presented. In addition to his policy during his office, Trump also took part in declaring East Jerusalem as the new capital of Israel and acquiring the Gaza area in Palestine. Of course, this was an anarchic and illegal act, which according to the United Nations, the region of Israel and Palestine was already exposed in legally international. The impact of Trump's victory will also have an impact on the Middle East in various existing agreements. Support to the establish the Jewish country to the Israel stronger than the Biden. Biden maybe Democrat Party agree with the two-state solutions with the note
the notes Hamas have to agree and then as a party, Okay. Yeah. to the two-state solution. But I think the Republic Party is different. Republic Party is the stronger than the Democrat Party, Yeah. yeah. And That's then true. you remember, Max, Yeah. Trump declared the East Jerusalem as the capital of the Israel, Yeah. and Tel Aviv City moved to the East Jerusalem. Mhm. This is the illegal decision because based on the declarations of the UN is Jerusalem part of the Palestine territory. Max Oller, Sinpo International News Report. Hope all the best for the Biden president and the election in United States. And by the way, thank you for watching Sinpo International News Report. This program joined in collaboration between Sinpo TV Indonesia and Viru Media Dubai. Menyapa Pagi coming back for you and have a great day. See you, bye. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. pagi. Pagi Sally, pagi Pagi, pemirsa Ira. dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Fetsi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan selamat pagi bagi Anda yang bersedia bergabung bersama kami. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ya, informasinya ini seputar dari kegiatan yang dilakukan oleh Badan Anti Korupsi Nasional yang menggelar seminar nasional bertema kerugian negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan seminar itu bertujuan untuk mensosialisasikan tentang upaya pemberantasan korupsi. Dalam menuntaskan kasus tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, Badan Anti Korupsi Nasional atau Bakornas menggelar seminar nasional yang bertajuk Kerugian Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seminar ini dilakukan agar dapat mensosialisasikan upaya dalam penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Ketua Bakornas Hermanto mengajak kepada seluruh pihak agar dapat mendukung pemerintah untuk mengungkap kasus korupsi seperti dana desa, bidang pendidikan. Dirinya berharap kasus korupsi yang terjadi saat ini dapat segera dituntaskan. Kita seminar ini kita dalam rangka sosialisasi tentang bagaimana ini kita terhadap korupsi ya, bagaimana partisipasi Bakornas dalam hal sosialisasi hukum penanganan korupsi. Kita sebagai perwakilan masyarakat
pengen semua pihak dan kita mendukung pemerintah dalam gerakan sosialisasi maupun penanganan kasus korupsi seperti itu. Tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang kaitannya penegakan hukum dalam hal korupsi seperti itu. Terutama kita mengambil dalam hal ini BUMN dan BUMD secara khusus bagi masyarakat luas. Bakornas saat ini sedang aktif ya dalam berbagai kegiatan di program daerah. Ada beberapa kegiatan dalam arti kita berusaha mengungkap kasus korupsi seperti dana desa, baik kasus korupsi di bidang pendidikan. Kita berharap penanganan kasus korupsi ini lebih serius, bukan sekedar formalitas, bukan sekedar isu publik atau sekedar wacana, tapi harus ditangani dengan tuntas. Kita ingin seperti itu. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Angka korupsi di Indonesia saat ini sudah mulai melonjak ya Andi dan juga pemirsa. Oleh karena itu dari pemerintah Indonesia juga terus melakukan penggalian seperti itu ya Andi dan juga pemirsa, salah satunya dengan melakukan seminar untuk mensosialisasikan tindak pidana kasus korupsi seperti itu ya, untuk jadikan pembelajaran untuk kita jauh lebih hati-hati, tidak cepat tergoda. Salah satunya itu sih godaan dan juga niat yang kita lakukan seperti itu. Kalau misalnya kita memang niatnya baik, bekerja untuk yang baik, hal yang baik, pasti tentunya hal-hal seperti itu tidak akan terlintas di pikiran kita. Ya, karena memang kalau kita melihat ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Bakornas seperti itu, ini adalah langkah yang baik sekali, menggelar seminar seperti itu, memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat maupun dari kaum akademis seperti mahasiswa seperti itu ya. Ini untuk jangan sampai kita terjerat atau sampai melakukan tindak pidana korupsi. Itu luas sekali ya artinya ya. Kita menerima aja seperti gratifikasi ini adalah bentuk korupsi. Dan ini harus kita detail, melakukan sosialisasi, berantas seperti itu. Jangan sampai Indonesia menjadikan korupsi itu sebagai sebuah budaya ya. Ya, kita lanjutkan informasinya pemirsa. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyampaikan nilai ekspor produk perikanan Indonesia di semester pertama tahun 2024 mencapai 2,71 miliar dolar Amerika atau 43,9 triliun rupiah. Dan juga angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 1% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Staf ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP Hendra Yusran mengatakan, Amerika Serikat menjadi negara utama ekspor produk perikanan Indonesia mulai dari bulan Januari hingga Juni 2024 dengan nilai ekspor mencapai 889 juta dolar Amerika. Sementara untuk negara kedua utama yang ekspor perikanan, yakni Tiongkok, sebesar 556 juta dolar Amerika, kemudian di negara ASEAN tercatat 353,93 juta dolar Amerika, dan disusul negara Eropa sebesar 193,35 juta dolar Amerika. Hendra menuturkan, capaian pasar ekspor di Eropa merupakan hal yang positif karena adanya upaya bilateral dan diplomasi ekonomi, sehingga produk perikanan Indonesia dapat menembus pasar Eropa. Pertumbuhan PDB perikanan ini 3,49%. Kemudian produksi perikanan kita mencapai 11.819.118 ton. Dan ini juga ada rata-rata nilai tukar nelayan kita adalah 101,62. Kemudian nilai tukar pembudidaya ikan 101,35. Ekspor hasil perikanan kita mencapai 2,71 miliar dolar Amerika dan nilai impor perikanan kita 0,22 miliar dolar Amerika. Nah, dengan demikian neraca perdagangan kita mengalami surplus sebesar 2,49 miliar dolar Amerika. Kemudian PNBP kita di sektor kelautan perikanan telah mencapai 993,64 miliar. Rasio ekspor yang ketujuh itu rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor kita adalah 99,9%. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar konferensi pers capaian kerja semester 1 di Gedung Mina Bahari 4 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada Rabu kemarin. Dan dalam konferensi tersebut, BPPSDM juga KKP menerangkan bahwa telah mencapai 74% capaian kinerja dari target. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mengumumkan bahwa telah memenuhi 74% dari target kerja. PLT Sekretaris BPPSDM KKP Rudi Alek Wahyudin
menjelaskan bahwa pihaknya lebih berfokus pada pengembangan SDM kelautan dan perikanan. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, 2.226 taruna-taruni telah lulus dari 11 perguruan tinggi milik KKP. Semuanya disiapkan untuk mengisi, melanjutkan, dan mengawal pembangunan ekonomi biru. Menurutnya, kesiapan SDM merupakan salah satu faktor penunjang capaian target kerja. Selain menyiapkan generasi penerus, BPPSDM juga menyiapkan masyarakat melalui kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan. Dari Jakarta, Norma Semesta, Azizul, Simpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih memilih untuk memanfaatkan kapal ikan asing ilegal daripada menenggelamkannya kapal dengan cara teknik pengeboman. Hal itu disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan juga Perikanan Tornanda Saifullah di kantor Kementerian Kelautan dan juga Perikanan pada Rabu pagi. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Tornanda Saifullah mengatakan tidak akan melanjutkan kembali kebijakan mantan Menteri Susi Pujiastuti yang menenggelamkan kapal ikan asing. Menurutnya, kebijakan penenggelaman kapal ilegal dengan pengeboman berdampak buruk, yakni karena dinilai dapat merusak ekosistem yang ada di laut. Tornanda mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih memilih untuk melakukan pemanfaatan kapal ikan asing ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia. Tornanda menjelaskan KKP akan menjadikan dan memanfaatkan kapal ikan asing ilegal yang disita untuk kepentingan pendidikan hingga sebagai tempat wisata. Itu sebenarnya merusak itu. Itu kalau kapal itu rusak, konservasi di bawahnya itu rusak sebenarnya. Kalau bisa dimanfaatkan, ya. Tapi kita tentu koordinasi juga memanfaatkan ini kan, ini termasuk apa juga sebenarnya masa itu ada ruang izin yang langsung dapat juga. Ya, ada kekuatan hukum juga, karena ada pemerintah daerah misalnya. Udah memang mereka mau dan ini bicara juga dengan kementerian untuk izin untuk digunakan. Jadi nggak sembarang juga. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ya, Vesti dan juga pemirsa, memang kalau kita melihat ini adalah sebuah pernyataan yang sebenarnya ada sisi positif ya, seperti itu ya Vesti ya. Kalau kita melihat memang dari cara pengeboman yang dilakukan kepada kapal asing ilegal seperti itu, ini dapat merusak ekosistem laut seperti itu ya. Karena yang kalau kita bisa mencemari betul kita sekali, semua seperti itu kelautan Indonesia bisa juga. merusak ekosistem. Ini kan namanya kelautan yang luas sekali, ini terciptanya ekosistem sama seperti dengan di hutan seperti itu ya. Ada namanya rantai makanan seperti rantai hidup, rantai kehidupan. Ini juga terjadi di kelautan. Dan ini yang harus dijaga oleh pemerintah. Artinya laut kita ini sangat luas, seperti itu harus dijaga keamanannya maupun keamanan wilayah ataupun keamanan dari kekayaan laut kita ya. Ya, dan kapal ilegal ataupun asing yang berdatangan ke Indonesia ini sangat harus kita tuntaskan seperti itu tadi juga pemirsa ya, karena juga bukan hanya itu, banyak sekali kasus-kasus ilegal lainnya seperti kasus impor ilegal, seperti itu membeli jual barang beli secara ilegal. Ini sudah marak di Indonesia dan oleh karena itu pemerintah juga harus lebih gesit lagi, harus lebih memperhatikan hal tersebut agar sesuatu yang sifatnya ilegal ini bisa terus dituntaskan di Indonesia seperti itu. Sayangnya berita tadi menjadi akhir jumpa kita di Menyapa Pagi kali ini. Tentunya saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Dan saya Vesti Rahmadi. Terima kasih dan sampai jumpa.